berikan untuk kita. Pada malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita, sehat, tak kurang suka apapun. Dan pada malam hari ini yang menjadi tuan rumah dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 4 adalah keluarga Bapak Septrian Bapak Indi. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini, diberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan pokok-pokok doa yang akan dibawakan dalam bahasa Pak. Kami persilakan. Shalom. Wakil keluarga Bapak Septrian Bapak Indi pada malam hari ini, keluarga mengirimkan pokok doa. Yang pertama untuk Bapak Bernard Katijer yang pada hari Senin kemarin melakukan kemoterapi di rumah sakit Manado. Terus pokok doa yang kedua untuk keluarga Bapak Budiman, keluarga Bapak Anja Katijer, dan keluarga Bapak Septrian Katijer. Itu ada untuk pokok doa. Selanjutnya kami silakan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan nama-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Garis Gloria Ayuwono. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa untuk setiap kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terbukti pada malam hari ini kami boleh hadir di tempat yang kudus untuk bersekutu satu dengan yang lain, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa Surgawi, Engkau berkati setiap pujian, penyembahan, dan doa yang kami panjatkan kepada-Mu Bapa, sehingga setiap pelayan yang kami naikkan kepada-Mu, yang kami lakukan untuk Tuhan, berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus, bila Engkau hadir di tengah kami dan menjadi titik pusat di dalam peribadahan kami, kami serahkan ibadah kami Tuhan pada malam hari ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Kita akan bermazmur secara berbahasa. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya di dalam gunung batuku dan keselamatan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Mari kita sambut firman Tuhan yang akan bersama-sama kita dengar dengan menyanyikan dari Hidup Jemaat 14 ayat 3. Hallelujah.
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam doa pembimbingan Roh Kudus, mari kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan kita di malam hari ini yang terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-11 hingga yang ke-15. Jikalau sudah terbuka, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan. Mari kita mohon dukungan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami, terima kasih banyak Tuhan sepanjang pagi sampai detik ini. Kami boleh memberikan senantiasa berkat yang begitu luar biasa melalui nafas kehidupan serta kesehatan yang berlimpah di dalam kehidupan kami berkeluarga, sehingga kami bersama sektor pelayanan 4 jemaat ini Tuhan boleh beribadah bersamamu di rumah kudus-Mu di bait suci ini ya Bapa, dan maupun jemaat yang lain yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan, kiranya Kau mau melayakan kami semua agar setiap kami yang beribadah padamu semuanya boleh layak di hadapan-Mu, dan Roh Kudus-Mu saja yang sanggup membantu kami, menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Layakkan hamba-Mu, pakailah setiap anggota tubuh hamba, terkhususnya bibir hamba, agar setiap perkataan yang hamba-Mu ucapkan itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya dapat berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-11 hingga yang ke-15. Kita akan baca secara responsoria. Ayatnya yang bernomor ganjil akan saya bacakan, dan yang bernomor genap akan dibacakan oleh Bapak Ibu sekalian. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Pelayanan untuk Pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita sekalian yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan selalu ada sukacita, karena sukacita di dalam hati kita itu menggambarkan adanya Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya akan mengawali pemberitaan firman hari ini dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya begini, ada cerita. Cerita ini terjadi di Rusia. Bisa dibilang ini merupakan kisah nyata juga. Cerita ini adalah di mana seorang ayah memiliki seorang putra yang berusia 5 tahun, dan selayaknya orang tua pada umumnya berharap bahwa anaknya akan bisa menjadi seorang yang terkenal dan bisa membanggakan di dalam keluarganya. Begitu juga ayahnya juga menginginkan anaknya untuk bisa
menjadi seorang pianis terkenal. Singkat cerita, Bapak Ibu yang terkasih, sang ayah pun membawa anaknya untuk datang ke sebuah konser yang dimana ada seorang pianis terkenal akan datang di kota tersebut. Dan seperti pada umumnya juga, ayah tersebut akan menduduki anaknya sesuai dengan nomor kursi sesuai yang sudah dibeli. Nomor kursinya sesuai dengan yang ada di sampingnya. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika lampu diredupkan dan dinyalakan kembali, sang ayah terkejut. Mana anak saya? Anak saya kok hilang? Nah, dan kemudian tidak lama kemudian anaknya kelihatan di atas panggung. Pelan-pelan anaknya mendekati piano yang begitu indah menurutnya, dan anak tersebut duduk dan sambil memainkan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih sudah sering mendengar lagu ini untuk anak-anaknya yang dinyanyikan untuk anak-anak kita. Dan kemudian sang ayah terkejut. Nak, ngapain kamu di situ? Ayo turun. Kamu belum bisa main. Kan tetapi sang pianis terkenal mendengar dentingan piano yang dimainkan anak kecil tersebut tidak marah. Justru sang pianis pun duduk di sebelahnya dan ikut memainkan sambil menyempurnakan alunan piano yang dimainkan sang anak. Singkat cerita, di ending ceritanya tersebut, seluruh penonton berdiri dan memberi tepuk tangan kepada anak dan sang pianis tersebut. Akan tetapi menariknya Bapak Ibu yang terkasih, sang anak justru berpikir di dalam hatinya, wah, aku hebat ya, baru 5 tahun udah bisa main piano sehebat itu. Padahal yang menyempurnakan permainannya itu adalah sang pianis. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, melalui ilustrasi tersebut kita akan diperlihatkan dengan sesuai juga dengan sabda perenungan firman Tuhan kita malam hari ini, sabda guna dan makrida. Kita akan mengambil tema hidup berguna bagi Tuhan, di mana kita akan melihat bahwa seringkali kita melupakan bahwa kita untuk bisa menyempurnakan pekerjaan yang kita lakukan, terkadang kita lupa kalau kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala bentuk pekerjaan kita kalau bukan Tuhan ada di samping kita. Kalau bukan Tuhan yang menyempurnakan segala yang kita kerjakan, seperti halnya pianis tadi yang menyempurnakan dentingan piano dari sang anak yang berumur 5 tahun. Mari kita perhatikan kembali ke dalam pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Berbicara perihal tentang hidup berguna, Paulus melalui suratnya kepada jemaatnya di Korintus mengatakan bahwa kita semua, bahkan seorang rasul Paulus yang terkenal sekalipun, yang terkenal dengan luar biasa cakapnya dalam memberitakan kebenaran Injil di tengah-tengah jemaat, tidak hanya di Korintus, di Roma, bahkan di Galatia dan jemaat yang lainnya pada saat itu, ingin mengatakan bahwa Paulus sekalipun butuh Tuhan. Paulus seorang rasul yang begitu luar biasa sekalipun dia butuh Tuhan. Dan hal ini dapat terlihat, kita lihat beberapa bagian di mana kita itu menjadi bukti bahwa Paulus butuh Tuhan. Mulai dari ayatnya yang ke-11. Mari kita perhatikan. Di sana kalau kita baca sekali lagi, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan dan seterusnya. Di sana terlihat jelas bahwa Paulus tidak meninggikan dirinya sebagai rasul yang hebat. Justru Paulus mengatakan bahwa saya seorang rasul yang menurut jemaat Kristen mula-mula pada saat itu yang mengatakan bahwa saya adalah rasul yang hebat. Akan tetapi bagi saya secara pribadi, saya adalah rasul yang selalu membutuhkan Tuhan karena saya adalah hamba yang takut akan Tuhan. Sehingga dirinya pun tidak hanya sekedar sebagai hamba yang takut akan Tuhan, dia pun juga menyadari bahwa dirinya sebagai rasul, seorang hamba Tuhan, itu memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu menjalani kehidupan di mana harus menuntun semua jemaat Kristen mula-mula, terkhususnya pada saat itu jemaat di Korintus, menuntun mereka untuk kembali kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini juga bisa terlihat dapat terjadi pada diri seorang pelayan jika pelayan tersebut memiliki satu motivasi seperti Rasul Paulus, yaitu motivasinya adalah takut akan Tuhan. Akan tetapi jika ada seorang hamba, seorang pelayan Tuhan tidak memiliki motivasi ini, tetapi memiliki motivasi untuk kepentingan dirinya sendiri,
dirinya memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk menuntut semua jemaatnya sebagai hamba-Nya untuk hidup di dalam jalan yang terang Kristus. Ini hanya bisa terjadi jika jemaat atau hamba tersebut memiliki motivasi yaitu takut akan Tuhan. Dan di ayat yang ke-12, mari kita perhatikan. Karena motivasi pelayanan inilah Paulus akhirnya menjalani kehidupannya dengan sepenuh hati. Hal ini bisa terlihat, Bapak Ibu yang terkasih, tidak hanya di jemaat Korintus, tetapi di Roma terkhususnya kita bisa lihat bahwa ternyata Paulus menjalani kehidupannya sebagai rasul yang hebat tidaklah mulus-mulus saja. Dia selalu mengalami atau banyak hal yang dia alami, salah satunya penolakan terhadap jemaat. Dan kita sangat mengetahui bahwa seringkali Rasul Paulus bolak-balik keluar dan masuk penjara. Karena apa? Karena imannya, karena tugas tanggung jawabnya untuk menjalani kebenaran Injil Kristus kepada jemaatnya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun Paulus terkenal sebagai rasul yang keluar masuk penjara dan dia memiliki mengalami penolakan yang begitu luar biasa terhadap jemaat pada saat itu, ia tidak memiliki sifat pantang arang atau singkatnya adalah putus asa. Tetapi sebaliknya, di tengah situasi penolakannya, di tengah situasi ia harus masuk dan keluar penjara, justru ia menjadikan penolakan tersebut sebagai semangat baru bagi dirinya untuk membawa kepada jemaat di Korintus untuk menuju kembali pada jalan Tuhan. Dan diperhatikan di ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa Paulus tidak pernah menganggap segala bentuk pujian yang dilontarkan kepadanya untuk menjadikan dirinya sebagai tinggi hati atau sombong, tetapi justru ia menjadikan segala pujian yang dilontarkan kepadanya untuk menjadi motivasinya agar dirinya lebih lagi meninggikan dan membanggakan nama Tuhan. Dia tidak mengatakan, oh karena kalau bukan saya sebagai Rasul Paulus, kalau bukan karena saya sebagai hamba Tuhan, jemaat Korintus itu gak akan jadi apa-apa. Tidak. Tetapi Paulus tidak memiliki perasaan demikian. Justru dia menjadikan segala pujian itu untuk memotivasi dirinya bagaimana jemaat Kristen, terkhususnya jemaat di Korintus, bisa seperti dirinya memegangkan nama Tuhan, bukan memegangkan nama sendiri. Dan di ayat yang ke-13, mari kita perhatikan. Pada ayat ini Paulus secara gamblang memberikan ketegasan kepada jemaat Korintus perihal penguasaan diri. Hal ini dilakukan oleh Paulus karena jemaat di Korintus pada saat itu memegangkan dirinya dan menganggap bahwa mereka memiliki karunia yang begitu luar biasa melebihi Rasul Paulus, sehingga mereka menganggap bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul ece-ece, rasul yang tidak ada apa-apanya selain saya. Itu yang terjadi di dalam jemaat Korintus pada saat itu. Dan kalau saya coba cari bahasa teks aslinya, Bapak Ibu yang terkasih, dari bahasa Yunani tentang penguasaan diri, bahasa Yunaninya adalah soproneo, yang berarti kesadaran diri secara penuh. Jadi menguasai diri di sini bukan tentang perihal saya bisa menguasai hawa nafsu, bukan. Tetapi lebih dari itu, kesadaran diri secara penuh bahwa setiap yang diucapkan, setiap yang ditindakan, saya sadar betul apakah itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Ini yang ingin dikritik oleh Rasul Paulus, sehingga ketika sebagian jemaat di Korintus pada saat itu berpendapat bahwa mereka mampu menguasai diri mereka, ketimbang Paulus justru itu memperlihatkan bahwa mereka adalah pribadi yang sombong, pribadi yang memperlihatkan kebodohan diri mereka. Mari kita buka di Amsal 1 pasalnya yang ke-7. Kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Mari kita buka bersama-sama. Kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Inilah yang terjadi pada beberapa orang yang ada di jemaat di Korintus. Mereka menganggap bahwa diri mereka lebih dari Rasul Paulus, sehingga
orang lain, justru itu menunjukkan kebodohan kita tanpa hikmat dari Tuhan. Dan di ayatnya yang terakhir, ayat 14 sampai yang 15, kita perhatikan kembali. Di sana Paulus mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki motivasi takut akan Tuhan yang sanggup memiliki penguasaan diri, baik secara diri, baik dari tutur kata maupun tindakan. Dan di ayatnya yang ke-15, menarik di sini, Paulus mengatakan bahwa seharusnya peristiwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib menggantikan umatnya agar kita semua sebagai umat itu selamat dari yang namanya maut. Justru seharusnya menjadikan itu motivasi kita, mendorong kita agar kita semuanya mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Tapi sayangnya realitanya tidak terjadi pada kita. Masih banyak di antara kita, tidak hanya jemaat di Korintus maupun jemaat di Korintus pada masa kini, yaitu kita sekalian, kita kerap lupa bahwa pengorbanan Yesus Kristus itulah yang harus dijadikan motivasi kita. Saya bisa hadir di dunia ini karena apa? Saya bisa hadir di dunia ini oleh siapa yang bentuk? Kita lupa. Sehingga Paulus mengatakan bahwa Yesus telah lebih dahulu mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi kita. Dan inilah pengorbanan sejati di antara kita manusia, dan tidak ada satupun manusia yang sanggup mengorbankan diri seperti halnya Yesus. Jika ada yang mengatakan saya akan mengorbankan seluruh harta saya untuk Tuhan, tidak ada yang bisa. Kenapa? Pengorbanan yang sejati itu hanya Tuhan yang sanggup melakukan. Tetapi kita bisa melakukannya dengan cara memberi hidup kita dengan totalitas kepada Tuhan. Ini saja yang Tuhan mau. Tuhan tidak butuh janji kita. Tuhan tidak butuh ucapan bahwa saya akan mengorbankan seluruh harta saya untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh. Tuhan hanya butuh realitanya. Tuhan hanya butuh janjinya, bukti dari kita. Kita bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan, Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian ada 2 poin yang bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sadarilah kita semua butuh Tuhan. Mengapa? Karena sejak semula kita hadir di dunia ini, sampai kita akan menjadi seperti apa di masa kedepannya kita, apa yang akan terjadi di masa kedepannya kita, itu semua merupakan bagian dari skenario rancangan Allah untuk hidup kita. Dan manusia, sejak dari awalnya Tuhan membentuk manusia, Adam dan Hawa, manusia tidak pernah turut campur tangan di dalamnya. Tuhan justru yang terlibat secara penuh dalam membentuk kita. Artinya segala yang terjadi di hidup kita, kita harus sadar kita butuh Tuhan apapun kondisi kita. Yang terakhir, poin yang terakhir, yang kedua, jadilah pribadi yang senantiasa haus akan pujian dari Tuhan, bukan manusia. Kalau kita lihat kembali ke ilustrasi yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, anak tadi mengatakan di dalam hatinya, saya hebat ya, saya bisa main piano pada umur 5 tahun. Dia sudah bisa kepala. Karena apa? Dia hanya berpikir tentang bagaimana saya mendapatkan pujian dari orang lain, bukan pujian dari Tuhan. Memang benar, pada dasarnya sifat manusia haus akan pujian dan membutuhkan yang namanya penghargaan atas setiap pekerjaan yang kita lakukan. Penghargaan itu salah satunya berupa pujian. Oke, kamu hebat, Moria, kamu sudah bekerja hari ini hebat. Tetapi segala bentuk pujian yang kita terima dari manusia, kita harus sadari bahwa bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah kita hanya butuh pujian dari Tuhan. Bagaimana bentuk pujian dari Tuhan? Dengan cara berkat yang Tuhan terus curahkan dalam kehidupan kita. Berkat bukan hanya berupa materi saja, Bapak Ibu, tetapi nafas kehidupan, kesehatan, bahkan keluarga, kita dikelilingi oleh keluarga yang kita kasihi, itu semuanya merupakan pujian dari Tuhan. Berkat yang tak akan pernah bisa dibandingkan oleh apapun di dunia ini.
berkat yang luar biasa. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang perlu kita sadari bahwa justru pujian yang disampaikan oleh manusia itu bisa saja menjadi senjata atau bumerang bagi kita. Mengapa? Segala pujian itu bisa yang disampaikan dilontarkan kepada kita bisa membentuk kita untuk menjadi lebih baik, atau justru membuat kita menjadi tinggi hati, merasa bahwa kita sudah di atas, sehingga kita tidak butuh lagi yang namanya cermin untuk merefleksikan siapa diri saya sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah hal hasilnya adalah ketika orang yang sudah merasa tinggi hati, siap-siap kejatuhan di dalam hidupnya itu siap menghampiri di ujung pintu kehidupannya. Dan ketika kejatuhan sampai di dalam kehidupan kita, itu justru akan membawa kita melupakan siapa diri kita yang sesungguhnya. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, barang siapa yang bersedia hidup yang senantiasa membutuhkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai motivasi dalam kehidupannya, dan hanya haus akan pujian kepada Tuhan, bukan pujian dari manusia menjadi poin utama dalam hidupnya, maka ia telah berhasil untuk menjalani kehidupan yang berguna bagi Tuhan. Hiduplah, sadarilah bahwa kita semua hidup untuk Tuhan, dan senantiasa jadilah pribadi yang haus akan pujian dari Tuhan, bukan pujian dari manusia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian yang bersedia memberikan diri kita secara totalitas, tidak setengah-tengah, untuk bisa berguna bagi kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan di malam hari ini, kita kembali memuliakan namanya dari kitab Bakti 245, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Jikalau perenungan firman-Mu di malam hari ini kembali menyadarkan kami tentang bagaimana kami seharusnya hidup berguna untuk memuliakan nama-Mu,
memuliakan nama kami, dan mencari kepentingan pribadi. Ampuni kami Tuhan, dan biarkanlah setelah peribadahan ini kami bersedia untuk berubah menjadi pribadi yang berkenan kehadapan-Mu, berkenan di mana kami harus menyadari, kami harus mulai menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak yang sadar akan kebutuhan kami yang sejati, yaitu kami senantiasa butuh Engkau Tuhan. Apapun lika-liku kehidupan kami, bagaimanapun bentuk perjalanan kehidupan kami ke depan, baik sedih, senang, suka, duka, maupun bahagia sekalipun yang menjadi warna-warni dalam kehidupan kami, biarkanlah itu senantiasa tetap menyadari kami bahwa kami selalu membutuhkan Engkau sebagai Bapa kami, sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali melupakan Engkau, sering lupa bahwa kami senantiasa di setiap bentuk pekerjaan apapun yang kami lakukan, baik kami yang bekerja sebagai seorang pelayan, bekerja sebagai istri, suami, maupun karyawan di dalam sebuah perusahaan sekalipun, di dalam keluarga kami juga sekalipun, kami senantiasa selalu mendapatkan penghargaan yang begitu luar biasa yang tidak pernah bisa menandingi apapun, yaitu berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, berupa nafas kehidupan, berupa kesehatan, bahkan waktu ketika kami boleh berkumpul bersama anak, suami, dan istri, dan orang tua kami sekalipun. Terima kasih banyak ya Bapa, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu kembali seluruh kehidupan para pelayan-Mu yang senantiasa melayani di gereja GPI Hosiana Berawi. Berkati Tuhan, mulai dari Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Jansen William Dipasa, beserta istri dan anak-anak, serta orang tua dan saudara-saudarinya yang ada di Tarakan ataupun di tempat yang lainnya Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat, seluruh para pelayan juga Tuhan, pendeta yang ada di puskesmas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolong Tuhan, Kau berkati seluruh hamba-Mu ini, agar mereka dalam melaksanakan panggilan mereka sebagai pelayan firman dan sakramen-Mu, terkhususnya di GPIB ini Tuhan, mereka menjalaninya dengan sukacita dan dengan penuh tanggung jawab. Berkati keluarga mereka ya Bapa, biarkanlah keluarga mereka juga senantiasa Engkau pakai lebih heran lagi untuk menyatakan kebenaran dan begitu besar yang kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar mereka. Berkati juga ya Bapa seluruh para pelayan juga, baik penatua, diaken, organis, pemandu lagu, operator, maupun tim kameramen Tuhan, karyawan kantor, maupun poster juga. Berkati kami semuanya, biarkanlah setiap jerih lelah kami tidaklah sia-sia, tetapi Engkau senantiasa membuka tingkap berkat-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap pekerjaan para hamba-Mu ini, agar setiap pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan semuanya hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa kami yang baik. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, terkhususnya tuan rumah di tempat ini, keluarga Bapak Seprianto Katinida. Kami membawa ke dalam tangan-Mu mulai dari Bapak Bernard Katinida yang telah menjalani kemoterapi di Manado. Tolong Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu terlebih besar daripada kuasa apapun. Tolong Kau berkati para tim medis dan obat-obatan yang dikonsumsi oleh beliau sebagai bentuk upaya untuk sembuh. Tolong Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang berlubang paku dari surga sana. Kasihani beliau, kasihani keluarganya. Biarkanlah setiap bentuk usaha pengobatan mereka tidaklah sia-sia, tetapi pada akhirnya mereka bisa melihat bagaimana Engkau begitu mengasihi keluarga ini dan begitu mencintai Bapak Bernard, terkhususnya dalam dia melewati setiap proses, setiap bentuk pengobatan kemoterapinya. Berikan kekuatan dan yakinkan beliau Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan beliau. Berkati juga keluarga Bapak Seprianto Katinida yang lainnya Tuhan. Berkati Bapak Jopri Budiman, Bapak Ance Katinida, dan terkhususnya Bapak Seprianto Katinida beserta istri dan anak-anak mereka. Berkati keluarga ini ya Bapak, biarkanlah berkat-Mu senantiasa juga tercurah di
di dalam kehidupan keluarga Bapak Katinida ini ya Bapak. Berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan dan sukacita, dan biarkanlah hidup yang mereka jalani, terkhususnya hidup keluarga mereka, semuanya berguna hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati juga ya Bapak seluruh jemaat-Mu sektor pelayanan 4 terkhususnya yang hadir pada saat ini, ataupun jemaat-Mu di GPIB Hosiana Berau yang saat ini juga menyaksikan peribadahan ini juga ya Bapak, ya, di rumah mereka masing-masing. Biarkanlah setiap jemaat-Mu dapat menjalani segala bentuk peran dalam kehidupan mereka, baik sebagai orang tua, anak, maupun sebagai pelayan Tuhan. Biarkanlah seluruh jemaat-Mu senantiasa Engkau limpahkan kesehatan, cukupkan apa yang mereka butuhkan, dan berikanlah sukacita selalu di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, agar mereka dapat menjadi saksi di dalam dunia ini betapa besarnya Allah yang mereka miliki di dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan bangsa negara Indonesia kami. Biarkanlah bangsa negara Indonesia kami ini dapat senantiasa menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera, dan bagi para pemerintahnya agar mereka juga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dalam mensejahterakan rakyat bangsa negara Indonesia kami. Inilah doa kami yang jauh pada sempurna ya Bapak. Kiranya Engkau mau menyediakan telinga-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan pengharapan kami saat ini. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, Mazmur pasal 119 ayat 108. Firman Tuhan berkata, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan pada malam hari ini Bapa, kami boleh berkesempatan untuk memberikan persembahan ini kepada Tuhan, bila Tuhan sucikan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini berguna untuk pemuliaan nama dalam pelayanan di lingkup GBI Gosian Prawi Tuhan. Dan juga Bapa, ajar kami untuk bisa menjadi penyalur berkat-Mu untuk orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan. Biarlah dengan adanya kami, orang-orang boleh senantiasa menerima mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah surat doa anak Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Tidak akan mendengarkan keluarga sektor prawi. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, kita akan mendengarkan warta sepekan, lebih khusus di sektor pelayanan 4. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Septrianto Ratihide yang sudah bersedia menjadi tuan rumah dalam ibadah keluarga, walaupun keluarga tidak berada di tempat karena membawa opa lagi berobat. Kiranya keluarga ini juga semakin berkati Tuhan, terlebih khusus bagi opa dalam pengobatan. Juga kepada pelayan firman kita pada malam hari ini, Vikaris Moria Wabu, terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Liturgos Dian dan Sugianto atau Mas Oki, Tuhan juga memberkati. Rencananya mau pulang kampung karena peneguhan adik kekasih yang menjadi pendeta. Tuhan juga bersama dengan keluarga dari Mas Oki. Juga kepada organis kita, Saudari Esther Sitorus, dan operator tata ibadah kita, Saudari Veronica Sitorus, dan kameramen kita dan editor kita, Saudara Lendi Lubis. Dan segenap kita sekalian Bapak Ibu jemaat sektor pelayanan 4 yang boleh bersama-sama datang beribadah memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita tetap menjaga kesehatan kita dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Warta yang pertama bagi kita adalah ibadah sepekan ini. Yang pertama untuk besok hari Rabu 25 November 2020 pukul 19 WITA adalah ibadah gerakan pemuda yang bertempat di gereja. Dan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 16.30 WITA ibadah Pelkat PKP. Dan pada hari Jumat 27 November 2020 pukul 19 WITA ibadah Pelkat PKB Persekutuan Kaum Bapa. Dan pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 10 WITA pagi hari untuk Pelkat PKLU Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Semua ibadah dilakukan di gereja. Dan pada malam hari ini ibadah keluarga merupakan ibadah keluarga yang terakhir di tahun pelayanan 2020 bagi sektor pelayanan 4. Warta yang berikutnya adalah Natal PKPA dan PKPT yang akan diadakan secara daring melalui Google Meet. Nanti mungkin Bapak Ibu akan diberitahukan oleh kakak layan. Kiranya orang tua boleh bersama-sama mendukung akan pelayanan dari kakak layan PKPA dan PT. Yang selanjutnya diberitahukan kepada warga jemaat akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus untuk tahun akhir dari tahun 2020 pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 di semua jam ibadah, jam 6, jam 9.30 dan jam 19 WITA. Dan perjamuan kudus bagi kaum lanjut usia akan diatur sesuai dengan sektor masing-masing sebagaimana yang sudah ada di warta jemaat yang kita pegang bersama. Demikianlah warta sepekan di sektor pelayanan 4. Dan ada tambahan bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini. Yang pertama di poin 13 Ibu Sonia Sihombing yang berulang tahun tanggal 28 November. Anak kekasih Brian Reinhard Nampungolo pada tanggal 26 November.
setiap pertambahan usia yang boleh dialami oleh saudara-saudara kita. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Cek, jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus dan laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa berlimpah-limpah, terkhususnya di tengah-tengah keluarga Bapak Seprianto Katinida dan keluarga besar lainnya, dan seluruh jemaat sektor pelayanan 4 dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Satu dulu kita sekalian. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu sekarang bisa akan duduk.